insya Allah semua kita, keluarga kita, anak keturunan kita, sahabat dan teman-teman kita, semua jamaah Masjid Al-Ittihad ini, Bapak Ibu semuanya, rekan-rekannya, tetangganya, masyarakatnya adalah umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang berhasil untuk memenuhi atau melalui ujian-ujiannya hingga ia disebut sebagai shodiqin dan layak mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Intinya kata Imam Ibnu Katsir dari ayat-ayat tadi yang kita bahas bahwa kita memaknai kehidupan itu ujian. Itu yang paling menenangkan. Kalau sulit ujian, maka dia tenang. Kalau senang ujian, dia tenang pula. Yang enggak tenang itu kalau memahami bahwa kehidupan ini adalah anugerah. Ya sudah, kalau tidak dapat berarti aku tidak dapat anugerah. Kalau dapat berarti aku dapat anugerah. Dibawa oleh ayat-ayat Al-Quran, dicontohkan oleh baginda Nabi dan para sahabat serta tabi'in dan seterusnya, bahwa kehidupan itu hakikatnya adalah ibtila, paling tinggi adalah fitnah, semuanya ada di tangan Allah. Allah yang menguji, Allah yang maha tahu. Wa yubtalal mar'u hatta ala hasbi dinihi, kata Nabi, seseorang diujinya sesuai dengan kadar agamanya, kadar keimanannya. Maka yang kita tingkatkan adalah keimanan. Sebesar apapun ujian, kalau imannya bagus, insya Allah lewat. Nggak tahu lewat apa. Kalau imannya bagus, ujian seberat apapun, lewat. Tapi kalau imannya sedang mengendor, ujian ringan pun berat. Jadi dikatakan oleh para psikolog, ujian itu bukan besarnya, bukan lamanya, bukan kecilnya. Tapi bagaimana kita menghadapi ujian. Ada yang kecil tapi seperti besar. Ada yang besar tapi tetap kecil. Ada yang lama, cuman sebentar. Ada yang sebentar, kok lama banget. Dari mana mengetahuinya? Kondisi keimanannya. Puasa itu sebentar bagi yang imannya kuat. Puasa itu lama banget. Tapi bulan puasa ini paling suka adalah kita jadi ingat waktu-waktu sholat. Wah itu. Apalagi kalau maghrib. Ada yang sudah nanya dari jam 10 kapan maghrib. Padahal maghrib enggak berubah. Paling selisihnya 3 menit, 2 menit, 4 menit. Maghrib itu tetap jam 6 kurang atau lebih. Tapi dari jam 10 sudah nanya, maghrib masih lama Pak. Pura-pura enggak punya jam, padahal jamnya ada. Nanya. Tapi bagus nanyanya waktu sholat. Waktu sholat ya bagus. Nanyanya waktu sholat. Demikian juga kalau sudah sedang sahur, juga yang ditanya subuh masih lama enggak? Padahal enggak berubah, subuh itu ya jam segitulah. 4.40, 4.35, enggak berubah dari dulu. Karena kita kawasannya di sini. Mungkin negara lain beda waktu. Tapi kita tetap dipandu untuk terus-menerus meningkatkan ibadah, iman, amal soleh kita. Sehingga kita menjadi la'allakum tattaqun. Bahasa saya kalau la'allakum bukan sekedar agar kalian bertakwa. Agar kalian lebih bertakwa. Sebelum Ramadan kita sudah bertakwa. Kan sudah sholat, kan sudah ngaji, kan sudah puasa, kan sudah beribadah. Tapi di Ramadan la'allakum supaya lebih. La'allakum tashkurun 185. Bukan supaya bersyukur, supaya lebih. Karena kita sudah bersyukur sebelumnya. Kita sudah bertakwa. Supaya lebih bertakwa, supaya lebih bersyukur, maka ada bulan Ramadan. Kan ibadah kita bukan Ramadan doang. Kecuali yang ibadahnya Ramadan doang, la'allakum tattaqunya supaya bertakwa. Tapi kalau sudah biasa ibadah sebelumnya, maka la'allakum tattaqunya supaya lebih. Kan udah sholat. Sholat ciri orang bertakwa. Puasa ciri orang bertakwa. Ngaji ciri orang bertakwa. Maka Ramadan bagi kita la'allakum tattaqun supaya lebih. Kalau lebih maka ujian apapun terasa ringan insya Allah. Apalagi kita jalankan bersama maka akan lebih ringan dijinjing. Lebih ringan pula dipikul. Karena kita jalankan ibadahnya bersama-sama khususnya di Masjid